Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari FRI 091 akan mempresentasikan tentang final report dari praktikum APSI. Saya Iris Lenia dan kedua rekan saya Muhammad Ridho dan Kinayanja. FRI 091 adalah salah satu staf IT developer di perusahaan Green Company. Perusahaan ini adalah perusahaan yang bergerak dalam produksi tabel hidroponik. Tabel hidroponik adalah hasil inovasi untuk bercocok tanam hidroponik dengan cara yang mudah dan lahan yang sempit. Suatu hari, manajer menginginkan sistem informasi yang dapat mengelola produksi tabel hidroponik oleh perusahaan. Sistem berbasis web ini memfasilitasi staf untuk membeli material, mengelola transaksi, dan melakukan pengadaan secara online. Berikut ini adalah urutan semua kegiatan yang dilakukan admin, diantaranya yaitu melakukan login, logout. Kemudian di web terdapat menu employee, menu account, production staff. Pada production staff terdapat menu MPS, menu material request, menu material, menu produk, menu BOM, dan yang terakhir menu procurement. Procurement staff terdapat menu procurement, menu material, menu request menu procurement transaction, kemudian menu invoice, dan menu receipt. Finance staff terdapat menu jurnal, menu procurement transaction, menu invoice, menu receipt, dan menu salary. Next. Di sini ada 2 poin yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama tujuan perancangan sistem. Ada 4, yaitu menghasilkan perancangan pengolahan data penjualan, menghasilkan perancangan pengolahan data persediaan barang, memperbaiki atau meningkatkan kinerja sistem, dan yang terakhir mempermudah dan mempercepat penyimpanan, pengubahan, dan penampilan data. Untuk poin kedua, ada manfaat perancangan sistem, agar hasil pengolahan data dan persediaan barang pada Green Company lebih terorganisir. Yang kedua, penggunaan waktu dan ruang penyimpanan yang ada di Green Company dapat lebih efektif dan efisien. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan keamanan data. Next. Selanjutnya ada kebutuhan perancangan sistem. Next. Di sini ada proses bisnis. Proses bisnis adalah suatu kumpulan aktivitas atau pekerjaan terstruktur yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu atau menghasilkan produk atau layanan demi meraih tujuan tertentu. Proses bisnis umumnya melibatkan pemetaan proses dan subproses di dalamnya hingga ketingkatan aktivitas atau kegiatan. Nah, di samping ini merupakan contoh dari proses bisnis. Selanjutnya ada basis data. Basis data adalah suatu sistem yang terintegrasi dari file dan data di mana file dan data mempunyai kunci utama atau primary key untuk melakukan pengulangan data. Database dapat membantu meminimalkan redundansi data. Redundansi sendiri adalah munculnya banyak data dalam file yang berbeda. Database menjamin integritas data yang tinggi, di mana database akan menjamin akurasi, aksesibilitas, konsistensi, dan kualitas data yang tinggi. Database menjaga independensi data sehingga orang lain tidak dapat mengubah data meskipun dapat diakses. Next. Nah, ini adalah beberapa contoh dari basis data itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya itu diagram UML. UML merupakan singkatan dari Unified Modeling Language, adalah standar bahasa pemodelan yang terdiri dari kumpulan diagram yang terintegrasi. Adapun tipe dari diagram UML ada 2, yaitu struktur diagram yang terdiri dari composite, diagram, deployment diagram, package diagram, profile diagram, class diagram, dan object diagram serta komponen diagram. Yang kedua, behavioral diagram terdiri dari activity diagram, use case diagram, state machine diagram, interaction diagram. Untuk interaction diagram dipecah menjadi sequence diagram, communication diagram, interaction diagram, dan timing diagram. Pada kesempatan kali ini yang dibahas hanya yang pertama, use case diagram. Use case diagram pada gambar tersebut yaitu admin staff. Terdiri dari admin staff yang berhubungan dengan login, employee, akun, dan logout. Untuk employee, akun, logout, dan verifikasi password sendiri sudah termasuk hasil input dari login. Sementara employee terdiri dari view employee, create employee, update employee, dan delete employee. Begitu juga dengan employee. Terus berikutnya activity diagram. Ada pun activity diagram yaitu production staff view MPS.
Production staff melakukan login, kemudian sistem akan menampilkan halaman login. Lalu staff akan menginput username dan password. Jika data yang dimasukkan benar, maka sistem akan menampilkan menu sama. Jika salah, sistem akan menampilkan tampilan notifikasi error. Setelah berhasil login, staff akan melakukan klik view dan sistem akan menampilkan tampilan MPS. Berikutnya kelas diagram. Berikut merupakan kelas diagram yang terdiri dari salary, employee, division, MPS, product, account, journal, BOM, receipt, procurement transactions, material, and material request. Selanjutnya memasuki bab 3. Kami akan menampilkan tampilan homepage sebagai berikut. Selanjutnya ada tampilan login page dari web Green Company. Selanjutnya ada tampilan dari list employee yang ada pada page employee. Berikut ada list dari karyawan dari PT Green Company. Selanjutnya ada tampilan material list. Di sini ada list dari material yang digunakan pada PT Green Company. Sekian penjelasan presentasi mengenai final report dari Laboratorium APSI Basdat. Salahnya mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.